Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه النجوم الباهرات ومن تبعه بإحسان من يوم الماضي إلى الأتى. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي قلبي وثبت لساني بحق سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. هون علينا يا الله يا الله يا الله في سكرة الموت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, para sesepuh Al-Mukarram, Bapak Muhtadi, dan juga ada pejuang kita Bapak Yahya, dan juga beserta para pejuang-pejuang yang lain, dan juga yang kami hormati Khadimul Majlis Al-Bahak Ki Haji Alfan Nasuha yang kita doakan, di mana beliau sekarang lagi berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dalam perjalanan beliau, Allah terima seluruh amal ibadahnya, memberikan kesehatan pulang pergi dalam keadaan sehat afiat selamat, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa live streaming kajian rutin Majlis Al-Bahak rahimakumullah, yang semoga antum semua yang berada di rumah anda semua dengan niatan untuk mengikuti majlis rutin Al-Bahak, walaupun mengikuti melalui via live streaming, walaupun anda mengikuti dari rumah masing-masing, insyaallah rahmat Allah tanzilun, rahmat Allah akan semuanya turun, rahmat Allah semuanya menyelimuti orang-orang yang mempunyai niat baik untuk bisa hadir di sebuah majlisul ilm, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan niatan kita semua, dengan apa yang kita maksudkan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, di tamanan surganya Allah, yang kita hadir di tempat yang mulia ini dengan sebab kita datang, dengan sebab kita menyaksikan semua di antara kita ada yang mempunyai hajat, Allah kabul segala hajatnya. Ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Ada yang punya kesulitan, Allah berikan kemudahan. Ada yang mempunyai keinginan anak-anaknya untuk mendapatkan jodoh yang salihin salihat, Allah kabul itu semua, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa live streaming rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, walaupun dengan keadaan seperti ini di masa pandemi, Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, terlebih daripada nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita masih bisa istiqomah, kita masih bisa mudawamah dalam mengikuti rutinitas mingguan kita, dengan kita selalu berharap untuk kita bisa mendekatkan hati kita kepada Allah, mendekatkan hati kita kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan menjadi sia-sia, tidak akan begitu saja sia-sia di mata Allah. Ini semua akan menjadi saksi kita di hari kiamat nanti. Barang siapa saja di antara umat Nabi yang mereka masih mau duduk, yang mereka masih mau berada di jalan kebaikan, yang mereka masih mau dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
di masa-masa sekarang ini mereka adalah orang-orang yang diselamatkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pemirsa live streaming yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di akhir daripada bulan Jumadats Tsani. Tidak lama lagi hadirin, insyaallah di malam Sabtu yang akan datang, di malam Sabtu yang akan datang kita akan masuk di bulan yang sangat mulia, di bulan yang betul-betul kita rindukan kedatangannya, di bulan yang dimuliakan dan dicintai itu bulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebut dengan Syahrul Rajab, bulan Rajab, yang sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata beliau, sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam artian pada malam hari ini, kalau kita hitung semua Ramadan tidak ada daripada 80 hari lagi. Ramadan akan segera tiba, bulan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi para hadirin pemirsa live streaming rahimakumullah, sebelum kita menyambut bulan Ramadan, kita sambut dulu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan bulan Rajab. Maka di malam Sabtu yang akan datang, Anda semua jangan pernah melewati, jangan sampai terlewat ini malam untuk kita hidupkan, untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di bulan tersebut merupakan bulan yang dimana malam pertamanya, malam hitungan yang pertama daripada bulan Rajab adalah malam termasuk yang doa seorang hamba tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya, kata baginda Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam, kata Rasulullah, yang mana di 5 malam ini tatkala hamba Allah berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajam ini malam, sangat hebat ini malam. Maka kita sebagai umat Rasulullah jangan sampai melewati malam-malam 5 ini. Yang pertama kata Rasulullah, 5 malam yang doa seorang hamba tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab, yaitu malam pertama daripada bulan Rajab, yang akan jatuh nanti pada malam Sabtu yang akan datang insya Allah. Maka kita lihatkan untuk malam Sabtu yang akan datang bertepatan dengan juga adanya kajian rutin seperti ini, kita niatkan mulai azan maghrib masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita niatkan mulai itu malam untuk kita hidupkan dengan ibadah. Kita niatkan itu malam kita hidupkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekalipun di itu malam ibadah yang kita lakukan sekedar memberi kesenangan kepada anak-anak kita, idharus surur, memberikan kesenangan kepada istri kita, memberikan rasa gembira kepada saudara-saudara kita, apalagi kita bisa memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada para anak-anak yatim. Ya, kita hidupkan itu malam dengan ibadah. Maka di malam Sabtu yang akan datang niatkan untuk hadir di majlis rutin ini untuk niat ibadah. Mulai kita tawassul, mulai kita terus membaca maulid sampai akhir nanti akan dihitung oleh Allah termasuk orang-orang yang menghidupkan malam 1 Rajab. Kita minta nanti kepada Allah pada malam yang akan datang kita doa bersama, karena itu merupakan doa di dalam tersebut doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah pemirsa live streaming, maka dari itu
Pada malam hari ini sengaja Al-Faqih membahas kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan awal dan bulan daripada bulan Rajab. Maka di dalam kitab yang bernama Tuhfatul Ikhwan fi Qira'atil Mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, buah karya Al-Imam Al-Fashani radhiyallahu anhu, diceritakan banyak kemuliaan daripada bulan Rajab. Jangan sampai kita umat Rasulullah ini lengah dengan bulan Rajab. Karena kenapa? Di bulan Rajab ini ada amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dituliskan di sebuah kitab, yaitu kitab yang Allah turunkan. Allah sebutkan di dalam Taurat, Allah tuliskan di dalam Zabur, Allah tuliskan di dalam Injil, bahkan bulan mulia ini pun Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah dikatakan, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kata Allah di dalam firman-Nya, inna iddatash syuhur, Allah menciptakan bulan-bulan, ada 12 bulan, 12 syahran fi kitabillah, mulai dari Muharram, kemudian disusur dengan Muharramun, Safarun, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, terus sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 12. Allah ciptakan 12. Di bulan-bulan tersebut, di bulan 12 tersebut adalah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ada hari-hari di mana di situ Allah ciptakan akan bumi dan langit. Allah ciptakan bumi dan langit minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi 4 bulan ini memang Allah muliakan. Allah angkat derajat 4 bulan ini. Di antara 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini bulan yang mulia, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di kitab lain bahkan dikatakan, di kitab-kitab suci yang lain, kata dalam kitab suci ini dituliskan bahwasannya anna man istaghfarallah, orang yang mau memohon ampun kepada Allah di bulan Rajab, ya, memohon ampun kepada Allah di bulan Rajab, bil ghadati wal 'ashyi, baik pagi harinya maupun sore harinya, baik pagi hari maupun sore harinya, yarfa'u yadayhi, seraya dia mengangkat tangannya kepada Allah, menadahkan tangannya kepada Allah, wa yaqul, dan dia berkata, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku, wa tub alayya, dan terima taubatku ya Allah. Ada orang baca itu kalimat, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau diajarkan oleh Rasulullah akan doa ini. Kata Rasulullah, ya Aisyah, perbanyak di bulan Rajab doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini jadi santri nanti kalau sudah masuk malam Sabtu besok, habis maghrib, setelah salam, assalamualaikum, sholat maghrib ke kanan, salam ke kiri, langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Semua sholat 5 waktu setelah salam ke kanan langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Karena kenapa? Karena orang yang baca kalimat ini, kalimatnya pendek, nggak panjang kalimatnya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba kita baca bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub. Baca setelah sholat. Orang yang membaca kalimat tersebut 1 hari 70 aja dibaca. 1 hari 70 aja. Jadi kalau setiap sholat dibaca 20 kali, itu udah lebih daripada 70. Sedangkan di hadis ini dikatakan baca 70 kali saja
apa jaminan orang yang membaca istighfar di bulan Rajab? Karena bulannya Allah. Rajab karena ini Rajab bulannya Allah. Kita agungkan, kita muliakan dengan kita memohon ampun, taubat kepada Allah. Dengan kita membaca kalimat tersebut, di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan dikatakan, lam tamassun nar lahu jildan. Rasulullah jamin orang tersebut nanti tatkala berada di padang mahsyar di akhirat nanti, Allah haramkan atasnya api neraka menjilat akan kulitnya. Subhanallah, subhanallah. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak. Maka inilah obat yang Allah berikan untuk kita menghapuskan dosa yang begitu banyak. Inilah obat yang Allah berikan kepada kita terhadap perbuatan khilaf kita di hadapan Allah. Perbanyak di bulan Rajab untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Yang pertama adalah istighfar. Jangan lupa, di bulan Rajab bulannya istighfar. Maka dikatakan syahrul Rajab syahrul istighfar. Rajab bulannya istighfar. Rajab bulannya minta ampun kepada Allah. Rajab waktunya untuk kita kembali kepada Allah. Maka dikatakan syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan untuk kita memohon ampun. Jadi jangan lupa amalkan Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Yang kedua, amalan yang sangat bagus dilakukan di bulan Rajab selain beristighfar, yaitu as-shaum, berpuasa. Jangankan berpuasa satu full bulan Rajab, satu hari saja kita puasa di bulan Rajab, pahalanya Masya Allah. Bahkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, kunna julusan, kami pernah duduk inda Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk dengan Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, id asyrafa alaina rajulun husnul hay'ah. Tahu-tahu ada orang menghampiri Rasulullah yang mana orang tersebut sangat indah, orangnya rapi, pakaiannya indah, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nggak pernah melihat orang seindah itu, kata para sahabat. Kemudian fasallama, beliau memberi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi. Ini kita khayalkan, ada seseorang tatkala Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tahu-tahu ada orang datang ngasih salam kepada Rasulullah. Tapi tatkala beliau memberi salam, habis itu menyapa Rasulullah, falam na'rif lughatahu, kata para sahabat, kami nggak tahu bahasa yang dipakai oleh itu orang dengan Nabi, kita nggak paham. Berarti bukan bahasa Arab, tapi pakai bahasa lain. Ya, dia menyapa Nabi dengan bahasa lain, bahasa asing. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli lughatihi. Subhanallah, tatkala itu orang menyapa Nabi dengan menggunakan bahasanya, sahabat mendengar Nabi menjawab sapaan itu orang, dan juga dengan menggunakan bahasa itu orang. Nabi menggunakan bahasa itu orang, berarti Nabi bisa bahasa apa saja. Masya Allah, ini mukjizat dari baginda Rasulullah. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan saja Nabi faham. Nabi tatkala ada hewan mengadu kepada beliau, paham beliau. Maka dikatakan tadi di Maulid Taibah yang kita baca tadi, dengan kalimat qadamahu qabbalahumal ba'iru, dua kaki Nabi, qabbalahuma, dicium kedua-duanya kaki Nabi. Oleh siapa yang mencium? Al-ba'ir, seekor unta. Masya Allah, qadamahu, kedua kaki Nabi, qabbalahumal ba'iru, dicium oleh seekor unta, dua-duanya dicium oleh seekor unta kaki Nabi. Fa'azala mastakah minal mihani warnawaib. Tatkala itu onta
mencium kedua kaki Nabi, azala mashtaka, hilang gelisahnya itu onta, hilang kegalauan itu onta. Yang tadinya itu onta galau, sedih karena beberapa hari ini ke belakang nggak pernah dikasih makan oleh si pemiliknya. Dalam beberapa hari ke belakang nggak pernah menerima makanan sehingga kelaparan, betul-betul merasakan kelaparan yang sangat sehingga mengadu itu onta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seekor unta baru saja mencium akan kaki Nabi, belum ngomong apa-apaan, belum cerita panjang, itu onta sama Nabi, belum ngeluh ini, belum ngeluh itu, baru saja mencium kaki Nabi, itu onta kegalauannya langsung Allah hilangkan, rasa laparnya langsung Allah sembuhkan, berkat daripada kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadamahu qaddalahu al-ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Rasulullah sallu ala nabiyyikum Muhammad. Maka ini orang datang kepada Rasulullah cerita. Rasulullah sampai nanya, man anta, min aina anta, wa ma ji'ta bi. Engkau berasal dari mana dan engkau datang mau ngapain? Itu orang bilang, ya Nabi Allah. Yang biar agak saya ringkas biar cepat ceritanya, hadisnya begitu panjang. Itu orang bilang, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inni rajulun min qaumi Isa bin Maryam. Aku ini adalah seseorang daripada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya Rabb, pengikut Nabi Isa berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sampai heran, kok bisa? Itu orang sampai bilang, aku pernah menjadi pelayannya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Aku pun pernah menjadi pelayannya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi, apa yang menyebabkan umurmu kok bisa sampai seperti ini? Sedangkan jarak aku dengan saudaraku Nabi Isa, kata Nabi Muhammad, kata Nabi kita, baginda Nabi bilang, jarakku dengan Isa sittumi asanah, 600 tahun. Masya Allah. Kemudian itu orang bilang, kata itu orang, inni tamannait ala Rabbi azza wa jalla an ulhiqa bika wa bi ummatik. Aku selalu berangan-angan ya Muhammad, aku selalu menghayal dan berangan-angan ya Rasulullah untuk bisa berjumpa dengan orang yang namanya disebut di dalam Injil. Aku ingin selalu berangan-angan berjumpa dengan orang yang namanya selalu tercantum di kitab Injil yang bernama Ahmad, dan umatnya pun di kitab tersebut, di kitab Injil, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu orang berangan-angan, ini siapa sih orang? Ini umatnya kayak gimana sih? Sehingga dia bilang kepada Nabi Isa, ya Isa. Ya, Nabi Isa karena pernah diurus oleh beliau bilang kepada Nabi Isa, ya Isa, angkat tangan memintakan kepada Allah agar Allah mengizinkanku untuk berjumpa dengan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa doakan, betul umurnya Allah kasih panjang. Setelah itu dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tatkala aku dulu mengurus Nabi Isa alaihissalam sampai beliau menjadi nabi, sampai beliau menjadi orang pilihannya Allah, aku banyak mengalami kisah-kisah aneh ya Rasulullah. Mulai cerita, di antara kisah aneh tersebut, kata Nabi, kata pengikut Nabi Isa, aku pernah suatu saat ya Muhammad berjalan dengan Isa, ya, aku pernah berjalan dengan Isa. Saat aku berjalan dengan Isa, aku melihat di sebuah gunung, di atasnya kok mengeluarkan pancaran cahaya yang begitu hebat. Tatkala aku lagi berjalan dengan Isa, dari jauh melihat, itu gunung kok mengeluarkan cahayanya begitu hebat, terangnya sampai tembus ke langit. Di situ Isa langsung bilang, mau gak kita ke sana, ayo. Nabi Isa kemudian mengangkat tangannya dan memejamkan matanya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk bisa berada di atas gunung itu yang paling tinggi ya Allah. Sebelum Nabi Isa menyelesaikan omongannya,
Sebelum Nabi Isa memelekkan matanya, membuka matanya, kami dan Isa tahu sudah berada di atas gunung tersebut dan sudah berada dari sumber keluarnya cahaya tersebut. Lalu di situ Nabi Isa tambah penasaran katanya. Nabi Isa tambah penasaran. Tatkala itu Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, izinkan aku, dari mana sumber cahaya sinar ini ya Allah. Maka tatkala itu Allah izinkan gunung tersebut berbicara kepada Nabi Isa. Kata itu gunung, ada apa ya Ruh Allah? Ada apa engkau ingin mengetahui akan apa yang berada dari sinar ini ya Ruh Allah? Maka Nabi Isa bilang, dari mana ini sinar? Maka dia mulai cerita itu gunung, bahwasanya di dalam perutku ini, kata itu gunung, ada orang yang sedang beribadah. Dan dia adalah orang daripada pengikutnya, umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Lebih lama lagi jarak Nabi Isa sama Nabi Musa, Masya Allah, jauh ribuan tahun. Ini orang, tatkala itu Nabi Isa tambah penasaran. Tatkala itu Nabi Isa bilang, izinkan aku ya Rabb untuk berjumpa sama ini orang. Tatkala itu Allah mengizinkan, terbuka itu perut gunung, itu orang kemudian keluar, husnul wajah, wajahnya bersinar, ganteng, rapi. Kemudian orangnya sangat tinggi. Nabi Musa pengikutnya tinggi. Masya Allah, di situ Nabi Isa mulai memberi salam kepada beliau. Tatkala itu ditanya, man anta, siapa engkau? Dari pengikut umat Nabi, siapa engkau? Dan sudah berapa lama engkau berada di dalam gunung ini? Kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau bilang, aku ini adalah pengikutnya Nabi Allah Musa alaihissalam, karena aku juga adalah pecinta daripada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dulu kalau baca Taurat, Nabi Musa diturunkan oleh Allah kitab suci namanya Taurat. Tatkala Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, ini orang selalu tatkala membaca Taurat mendapatkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran ini orang, juga sama dengan Nabi Isa, penasaran, pengen, sangat menginginkan, mengidamkan untuk bisa berjumpa dengan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan oleh Allah. Maka tatkala itu aku berkata kepada Musa alaihissalam untuk aku bisa didoakan agar aku berjumpa dengan orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi Musa berdoa, itu orang akhirnya apa? Fa'adkhalani fi hadzal jabal hatta alquh. Maka Nabi Musa tatkala berdoa, langsung itu orang yang ingin didoakan oleh Nabi Musa agar bisa berjumpa dengan orang yang bernama Muhammad, Allah masukkan ke dalam perut gunung. Mulai dari situ dia gak keluar daripada perut gunung. Lalu Nabi Isa berkata, mundu kam ta'budullah ta'ala fi hadzal jabal, engkau berada di atas gunung, di dalam perut gunung ini, kata Nabi Isa, udah berapa tahun terus beribadah di dalamnya? Beliau bilang, situ mi'asanah, sudah 600 tahun beliau beribadah tanpa maksiat. Subhanallah, 600 tahun ibadah tanpa dosa, 600 tahun ibadah tanpa maksiat. Apa kurang hebat itu orang? Bahkan Nabi Isa sampai bilang, ya Rabb, laisa ala wajhil ardi abdun akramu ala Allah min hadzal rasul. Ya Allah, tidak ada lagi ya Rabb, hamba-Mu yang berada di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada orang ini. Sampai Nabi Isa mengagumi dan mengakui dengan ibadahnya yang 600 tahun tanpa maksiat. Kata Nabi Isa, nggak ada deh orang yang bisa nandingin ini orang. Nggak ada orang di atas muka bumi di zaman sekarang yang lebih mulia daripada orang ini. Siapa yang mampu ibadah 600 tahun tanpa maksiat? Siapa yang mampu ibadah 600 tahun tanpa melanggar sedikit pun daripada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mampu? Ini orang bisa ibadah kayak begitu. Gimana tidak mulia? Gimana tidak Allah angkat derajatnya? Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam beliau bilang,
Ya Rabb, tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumi ini hamba-Mu yang lebih mulia daripada orang ini. Apa jawaban Allah? Ya Isa. Allah langsung menjawab kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, ya Isa, engkau jangan takjub dulu, engkau jangan heran dulu dengan orang yang sudah beribadah 600 tahun ini tanpa maksiat, karena nanti setelah dia akan ada orang yang ibadahnya melebihi kemuliaan ibadahnya dia. Masya Allah, kaget Nabi Isa bilang kayak begitu. Ada bahkan nanti katanya orang-orang yang ibadahnya melebihi, menandingi daripada ibadahnya ini orang yang 600 ibadah tanpa maksiat. Sampai Nabi Isa penasaran, bertanya Nabi Isa, siapa ya Rabb? Orang ini kayak gimana itu kok bisa melebihi orang ini 600 tahun tanpa maksiat ibadah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, mereka adalah man sama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawman wahidan min Rajab kana akramu min hada. Mereka ya Isa nanti akan datang setelah ini orang umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka puasa satu hari saja. Mereka puasa satu hari saja dari bulan Rajab, terserah mau ambil hari apa, yang penting masih di bulan Rajab. Dia puasa satu hari saja ya Isa, satu hari aja Isa dia puasa, kata Allah. Dengan dia puasa satu hari di bulan Rajab, pahala yang akan aku berikan kepada orang tersebut lebih mulia daripada ini orang yang beribadah 600 tahun di dalam perut gunung. Subhanallah, ini kemuliaan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa menjalankan akan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang diamalkan oleh baginda Nabi, karena patokan kita, karena kehidupan kita yang kita jadikan dasar dan kita jadikan pegangan adalah semua apa-apa yang dilakukan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Rajab, berjumpa dengan bulan Syaban, dan terlebih lagi kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang berlipat ganda pahalanya, bulan yang sangat mulia di dalam Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.